Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudah wattaba atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat-nikmatnya, sehingga pada pagi ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan nafas kepada kita, memberikan nyawa kepada kita, sehingga kita bisa beraktivitas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan lanjutkan kajian kita pada kitab Ahadisu Al-Akhlaq, hadis-hadis seputar akhlak, buah karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita kaji muqaddimah, pembukaan tentang akhlak, keutamaan-keutamaannya, dan kiat-kiat untuk meraihnya. Dan insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan membaca hadis yang pertama, masih kaitannya dengan akhlak yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama, wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Beliau mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepadaku, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Dan iringilah perbuatan dosa dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik tersebut akan menghapusnya, yakni menghapus dosa. Wa khaliqin nasa bihulukin hasan. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Hadis ini hadis yang singkat, namun ma'asyiral muslimin mengandung wasiat-wasiat yang sangat indah, mengandung penjelasan tentang hak-hak yang sangat agung untuk diperhatikan. Karena di dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hak yang paling utama. Yang kedua adalah hak diri kita. Dan yang ketiga adalah hak orang lain. Adapun hak Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan bertakwa kepadanya, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Adapun hak diri sendiri, yaitu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengiringi perbuatan dosa dengan perbuatan yang baik, amal saleh, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hak makhluk, hak orang lain, yaitu dengan akhlak yang baik kepada mereka. Jadi hadis ini
ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk jawami'ul kalim. Kalimat yang singkat tapi maknanya padat, kandungannya padat. Ya, karena mengandung penjelasan tentang pondasi-pondasi dan pokok-pokok muamalah. Baik muamalah, interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala, maupun interaksi terhadap diri sendiri serta interaksi dengan orang lain. Kita akan bahas ya satu persatu dari kandungan dari hadis yang mulia ini. Wasiat yang pertama dari hadis ini, dari wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, yang pada hakikatnya adalah wasiat untuk semua umatnya. Karena khitabun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam li ahadin minas sahabah khitabun li jami'il ummah. Kaidah yang disebutkan para ulama bahwa perintah maupun larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang sahabat itu berarti adalah perintah atau larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk semua umat. Bukan hanya untuk seorang sahabat saja, tapi untuk seluruh umat. Ya, untuk seluruh umat. Dan ini adalah kaidah yang penting sekali dalam masalah memahami hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti wasiat Nabi kepada Abu Hurairah, wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'ad bin Jabal, misalkan, ya, itu bukan berarti untuk individu mereka saja. Hukum asalnya adalah untuk mencakup semua umat juga. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk umat manusia secara keseluruhan, bukan individu orang saja. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu kecuali rahmat bagi alam semesta ini. Taib, kita akan bahas satu persatu dari 3 wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Wasiat yang pertama adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Ya, ini wasiat yang pertama, wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala ya kepada orang-orang yang dahulu dan orang-orang yang belakangan. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 131, "Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqwa." Dan sungguh kami telah mewasiatkan kepada orang-orang yang diberi kitab ya sebelum kalian dan kepada kalian juga agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala sering ya membahas tentang takwa, memuji tentang takwa, memerintahkan ya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali. Ya. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala punya buku Fawaidut Taqwa fil Qur'anil Karim. Faedah-faedah takwa dalam Al-Qur'an. Itu beliau bisa menyebutkan sekitar 50-an ayat di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali. Ya, banyak sekali. Saya akan sebutkan di antaranya. Yang pertama, bahwa takwa adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada ya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang belakangan. Yang kedua, di antara keutamaan takwa, bahwa takwa adalah faktor terbesar yang menyebabkan orang meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang amalan apa yang paling banyak memasukkan orang ke surga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab
ya, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang mulia. Dan di antara keutamaan takwa bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 76. Ya. Bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Ya. Tetapi siapa yang menunaikan janjinya dan bertakwa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai, berarti Allah Subhanahu wa taala akan menolong, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya, ya, Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dan lain sebagainya. Demikian juga di antara keutamaan takwa, Allah Subhanahu wa taala akan membukakan keberkahan-keberkahan untuknya. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya kami akan menurunkan keberkahan-keberkahan dari langit dan dari bumi. Keberkahan artinya adalah al-khairul katsir ad-daim, kebaikan yang banyak dan terus menerus. Dan di antara keutamaan takwa juga, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Ya, Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan urusannya mudah. Ya. Jadi kalau kita diberi kesusahan, kalau kita berada dalam kondisi yang sulit, hendaknya bagi kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan-urusan kita. Dan di antara keutamaan takwa juga bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Wa berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Ya, surat Al-Nahl ayat 128. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Ya, bersama. Dan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala ada dua macam. Ya, yang pertama kebersamaan secara umum, yaitu dengan pengawasan, dengan ilmu, ya, dengan pendengarannya, penglihatannya, dan ini mencakup umum, termasuk juga orang-orang kafir. Yang kedua, pengawasan secara khusus, dan itu yang dimaksud di dalam ayat ini, yaitu pengawasan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keistimewaan takwa juga bahwa takwa adalah sebaik-baik bekal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 197, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Dan berbekalah kalian, dan sebaik-baik perbekalan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yakni kita dalam perjalanan dunia butuh kepada bekal. Maka demikian juga kita dalam perjalanan menuju akhirat membutuhkan bekal. Dan bekal yang paling utama untuk kita persiapkan menuju kampung akhirat adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan
Ya, beliau pernah mengatakan, inna likulli safarin zada fatazawwadu li safarikum minad dunya ilal akhirah bitaqwallah. Sesungguhnya setiap safar perjalanan itu membutuhkan bekal, dan berbekalah kalian dalam perjalanan di dunia ini menuju kampung akhirat dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada hakikatnya kita semuanya adalah orang-orang yang safar, orang-orang yang bepergian menuju akhirat. Ya, kita semuanya sedang antri, ya, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menunggu jatah kita, kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita harus mempersiapkan bekal-bekal kita untuk setelah kematian kita. Demikian juga ma'asyiral muslimin, ya, di antara keutamaan takwa, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya serta melipatkan pahala untuknya. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan, ya, jalan keluar untuknya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ya, lebih-lebih sekarang ini di saat manusia banyak yang kesusahan dalam mencari rezeki, ya, bahkan demo di mana-mana, maka hendaknya bagi kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah, tawakallah, percayalah, optimislah. Selama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin rizki untuk kita. Demikian juga kata Allah, "Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan, ya, mengampuni dosa-dosanya, dan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala untuknya. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini wasiat yang pertama, wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang keutamaannya begitu banyak di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka hendaknya bagi kita untuk betul-betul mewujudkan ketakwaan pada diri kita dalam kehidupan kita. Takwa bukan hanya sekedar simbol, bukan hanya sekedar nama, ya, tapi lebih daripada itu adalah bagaimana kita mempraktekkannya. Banyak orang, ya, menamai masjid takwa. Banyak orang menamai majelis taklim at-taqwa. Ya, bahkan ada baju takwa. Ya, bahkan di Kediri ada tahu takwa. Yang paling penting bukan cuma sekedar simbol dan nama. Yang lebih penting daripada itu, bagaimana kita mewujudkan ketakwaan. Ya, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan, ya, perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta meninggalkan larangan-larangan Allah, larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ikhlas, dengan ittiba sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah takwa. Itulah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Talq ibnu Habib, seorang tabi'in, ketika terjadi fitnah pada zamannya, pemberontakan, ya, maka beliau menasihati, idra'uha bitaqwallah, idza waqa'atil fitnah fadra'uha bitaqwallah. Apabila terjadi fitnah, maka hendaknya kalian menangkisnya dengan takwa kepada Allah. Bukan dengan demo, bukan dengan kudeta, tapi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian orang-orang bertanya, apa itu takwa? Maka beliau mengatakan, anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah takhafu iqaballah wa an
tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah tarju sawaballah takhafu iqaballah. Ya, yaitu kamu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu di atas ilmu, di atas sunnah. Ya. Karena mengharapkan pahala Allah dan takut dari iqab, siksa Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kamu meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, ya, mengharapkan pahala dari Allah dan khawatir dari, ya, siksa Allah Subhanahu wa taala. Inilah takwa, ya. Inilah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya bagi kita untuk berupaya, ya, melaksanakan dalam kehidupan kita. Taib, kita berpindah kepada wasiat yang kedua dari wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu wasiat wa'atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin wa'atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah, ya, dosa-dosa dengan kebaikan, niscaya akan menghapusnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita bermuamalah terhadap diri kita yang seringkali terjerumus di dalam dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adama khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun." Setiap anak Adam itu adalah banyak salahnya, dan sebaik-baik orang yang banyak salahnya yaitu yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini banyak salahnya. Maka di dalam hadis ini Rasulullah SAW berpesan kepada kita, ya, sebagai manusia yang banyak melakukan salah, yaitu bagaimana kita mengiringi dosa-dosa kita, mengiringi, ya, kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan dengan amal perbuatan baik. Ya, karena jika kita mengiringinya dengan amal kebaikan, maka amal-amal kebaikan tersebut akan bisa menghapus dosa-dosa kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam banyak hadisnya menjelaskan tentang amal-amal yang bisa menghapus dosa-dosa hamba. Ya, demikian juga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya sesungguhnya amal-amal kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa. Akan menghapus dosa-dosa. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam sebagian kitabnya seperti Al-Wasiyah Sughra menjelaskan tentang beberapa sebab, beberapa amalan yang menjadi pelebur dosa. Yang menjadi pelebur dosa. Di antaranya, yang pertama adalah taubat. Taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggalkan dosa-dosa, meninggalkan maksiat, menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini akan menjadi pelebur dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu minadz-dzambi kaman la dzanbalah." Ya. Orang yang bertaubat dari dosa seakan-akan dia tidak memiliki dosa lagi karena sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah amal-amal saleh. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Hud ayat 114. Ibna sayyi'at. Sesungguhnya amal-amal saleh itu, amal-amal kebajikan akan menghapus dosa-dosa. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahuma majtunibatil kaba'ir." Sesungguhnya salat ke salat berikutnya,
puasa ke puasa berikutnya, Jumat ke Jumat berikutnya. Ini adalah pelebur-pelebur dosa selama seorang hamba itu menjauhi dosa-dosa besar. Demikian juga musibah-musibah yang menimpa seorang muslim. Ini akan menjadi pelebur dosa. Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha khotaya. Tidaklah menimpa seorang muslim kegundahan, kegelisahan, kesedihan, bahkan duri yang mengena dirinya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosanya. Ya. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali amalan-amalan yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Ya, baik itu sholat, baik itu puasa, baik itu sholat Jumat, baik itu haji. Ya. Kata Nabi SAW, man hajja walam yarfus walam yafsuk raja'aka yauma waladatsu ummu. Barang siapa yang haji, ya, dengan tidak melakukan kefasikan, ucapan-ucapan yang kotor, maka dia akan pulang, ya, seperti ya, seperti orang yang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Yani bersih dari dosa. Demikian juga umrah, tabi'u bainal haji wal umrah. Ya, iringilah haji dan umrah, yakni sering-seringlah kalian melakukan ibadah haji dan umrah. Fa innahuma yanfiyani, ya, adz-dzunub wal faqr, karena keduanya itu bisa menghilangkan dosa dan kefakiran. Jadi, ma'asyiral muslimin, banyak amalan-amalan yang jika kita melakukannya akan terhapus dosa-dosa ini. Ya, dosa-dosa yang kita lakukan. Dan ini penting karena kita semuanya banyak melakukan dosa, baik yang dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala maupun yang belum dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, dosa ini adalah penghalang, ya, bagi seorang hamba untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita meremehkannya, ya, jangan kita meremehkannya. Ya, kalau kita meremehkannya bisa jadi kita akan masuk neraka, ya, dan tidak meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hendaknya bagi seorang hamba untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tidak meremehkan dosa-dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Ya, halid dzunuba saghiraha wa kabiraha fa huwa at-tuqa wasna kamashin fawqa ardi syauki yahdharu ma yara la tahkiranna saghiratan innal jibala minal khasa. Ya, tinggalkanlah dosa-dosa, baik dosa yang besar maupun dosa yang kecil. Jadilah engkau seperti orang yang berjalan di atas tanah yang berduri. Niscaya dia akan hati-hati. Jangan meremehkan dosa-dosa kecil, karena gunung itu dari kerikil-kerikil. Yakni, ya, kalau kita meremehkan dosa-dosa kecil, ya, kecil, dikit, lama-lama akan menjadi bukit, ya, akan menjadi besar. Makanya dahulu para ulama mengatakan la sahirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus, karena akan menjadi besar. Dan tidak ada dosa besar kalau disertai dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan amal saleh, ya, dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Selanjutnya, wasiat yang ketiga dari hadis ini adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ya, dengan akhlak yang baik. Ini adalah wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Kalau tadi tentang diri kita, dosa-dosa kita, ya. Kalau yang wasiat yang ketiga ini adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita bergaul dengan orang lain.
yaitu hendaknya kita bergaul dengan akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik adalah terkumpul pada 3 hal. Sebagaimana kata Imam Ibnul Mubarak, badlun nada, berbuat baik kepada orang lain, wa kafful adha, tidak menyakiti orang lain, wa talaqatul wajah, dan senyum, bermuka manis ketika bertemu dengan orang lain. Dan akhlak yang baik ini, ma'asyiral muslimin, lebih ditekankan lagi kepada orang-orang yang paling dekat, seperti istri kita, seperti anak-anak kita, orang tua kita, kerabat-kerabat kita, lebih utama. Semakin dekat, semakin utama untuk kita perlakukan dengan baik. Makanya Nabi SAW mengatakan, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah bagaimana sebaik-baik kalian adalah yang paling baik sama keluarganya, dan saya adalah yang paling baik kepada keluarga saya. Dan saya adalah yang paling baik kepada keluarga saya. Jadi hendaknya bagi kita semuanya untuk berusaha berhias diri kita dengan akhlak yang mulia. Dan dalam hal ini hendaknya bagi kita untuk melihat bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW. Bagaimana akhlak beliau kepada keluarganya, bagaimana akhlak beliau kepada tetangganya, bagaimana akhlak beliau kepada para sahabatnya, bagaimana akhlak beliau kepada masyarakatnya, bahkan bagaimana akhlak beliau kepada orang-orang kafir. Nabi SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya, sehingga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang baik. Bagaimana beliau lembut kepada manusia, tidak kasar, tidak keras. Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Bagaimana akhlak Rasulullah SAW dalam berbicara, bagaimana akhlak Rasulullah SAW kepada tamu, bagaimana akhlak Rasulullah SAW kepada tetangga, kerabat, semuanya terekam dalam hadis-hadis Nabi SAW. Ada buku yang bagus, Kaifa amalahumun Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW memperlakukan mereka, bermuamalah dengan mereka. Dijelaskan secara detail. Bagaimana akhlak Nabi, muamalah Nabi kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada para sahabatnya, kepada para tetangganya, kepada masyarakatnya, kepada orang-orang kafir, kepada tamunya, subhanallah, kepada pelayannya, pembantunya, semuanya, Rasulullah SAW telah memberikan kepada kita contoh yang baik, teladan yang baik. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, hendaknya bagi kita untuk mempelajari tentang akhlak, belajar, agar kita bisa meneladani Nabi SAW. Ada beberapa kiat kalau kita ingin memiliki akhlak yang baik. Satu, yaitu hendaknya bagi kita untuk memperbaiki niat-niat kita. Karena dengan niat yang baik, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan kita. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan tergantung kepada niatnya. Niatkan kita mempelajari akhlak yang mulia ini semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa mempraktekkannya. Yang kedua, hendaknya bagi kita bersungguh-sungguh untuk mempelajarinya. Belajar akhlak dari mana? Dari Al-Quran. Al-Quran ini banyak isinya tentang akhlak. Belajar dari hadis-hadis Nabi SAW, seperti kitab ini, hadis-hadis tentang akhlak. Banyak dikupas tentang akhlak. Demikian juga kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama
seputar masalah ini. Seperti Adabul Mufrad karya Imamul Bukhari, seperti Syama'ilun Nabi karya Imam Tirmidzi. Ya, ini perlu kita pelajari. Ya, perlu kita baca supaya kita bisa meneladani figur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, hendaknya kita bersemangat untuk mengamalkannya. Ya, mengamalkannya. Membiasakan diri dengannya. Jangan sampai kita belajar, kita mempelajari hadis-hadis tentang akhlak, tetapi hanya sekedar untuk pengetahuan saja. Kita tidak mempraktekannya. Ya, jangan sampai seperti itu. Karena justru yang paling penting, buah dari ilmu adalah jika kita mengamalkannya. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan mempelajari. Wal hilmu bittahallum. Dan kelembutan itu adalah dengan membiasakan diri. Jadi kita harus berusaha bagaimana membiasakan diri kita mempraktekkan ya ilmu yang telah kita pelajari sehingga kita menjadi terbiasa. Demikian juga kita harus berupaya juga untuk mendakwahkan. Ya, mendakwahkan, mengajarkan, menyebarkan kepada orang lain, terutama kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Ajarkan akhlak yang baik. Ya, waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Adakah yang lebih baik ucapannya daripada orang-orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, lihat Rasulullah SAW mengajarkan budi pekerti, mengajarkan akhlak yang mulia kepada istri-istrinya, mengajarkan kepada anak-anaknya adab yang baik, akhlak yang baik. Ya, itu yang perlu kita contoh, yang perlu kita tiru. Demikian juga jangan lupa agar kita bisa meraih akhlak yang baik, ya hendaknya bagi kita bersungguh-sungguh memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bisa memudahkan kita semuanya untuk memiliki akhlak yang mulia kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah engkau melakukan hal-hal yang bermanfaat dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita harus banyak berdoa. Sebagaimana Nabi SAW sering berdoa, Allahumma ati nafsi taqwa, Allahumma ya ihdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, berikan kepadaku akhlak yang mulia. Beliau juga berlindung kepada Allah dari akhlak yang buruk. Allahumma jannibni munkaratil akhlaqi wal a'mal wal ahwa'i wal adwa. Ya Allah, jauhkan aku dari akhlak-akhlak yang buruk, amal-amal yang buruk, ya, hawa nafsu dan penyakit-penyakit. Ini doa Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW saja bersemangat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan akhlak yang baik dan dihindarkan, dijauhkan dari akhlak yang buruk, lantas bagaimana dengan kita? Ya. Jadi ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan tentang hadis yang pertama, 3 wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu wasiat-wasiat yang sangat agung sekali untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Ya, yang pertama adalah wasiat takwa, yang kedua adalah hendaknya bagi kita mengiringi ya perbuatan dosa dengan perbuatan baik, ya, agar diampuni oleh Allah SWT dan dilebur, dihapus dosa-dosa kita. Dan yang ketiga adalah hendaknya bagi kita untuk ya bergaul dengan manusia, berinteraksi dengan manusia dengan akhlak yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya mencurahkan kepada kita rahmatnya, ya, menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang diberi rizki akhlak yang mulia. Demikian yang bisa
sampaikan, dipelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pembahasan ini memberikan manfaat bagi kita semuanya dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan ini sebagai bekal nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.